Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bunda hari ini? Semoga selalu sehat, bayinya juga sehat ya Bunda. Perkenalkan, saya Susi Purwanti, perwakilan dari kelompok mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Sesuai dengan yang telah disampaikan pihak panitia, bahwa hari ini akan dilakukan rangkaian kegiatan pelatihan online terkait dengan masas bayi atau pijat bayi sehat. Barangkali Bunda sudah pernah mendengar atau mungkin sering atau bahkan pernah melakukan memijatkan bayinya ke dukun bayi ataupun ke terapis lain, bidan dan lain sebagainya. Akan tetapi bukan Bunda sendiri yang melakukan. Mungkin dengan berbagai alasan Bunda belum berani ataupun belum mengetahui terkait dengan teknik pijat bayi. Maka di sini kami akan menjelaskan terkait dengan materi pijat bayi seperti itu ya Bunda. Oke. Apa itu pijat bayi? Barangkali Bunda sering mendengar pijat bayi tetapi belum mampu menjabarkan dan memahami sebenarnya apa itu pijat bayi. Jadi, pijat bayi adalah gerakan usapan lambat dan lembut pada seluruh tubuh bayi yang dimulai dari kaki, perut, dada, wajah, tangan, dan punggung bayi. Pijat bayi merupakan salah satu rangsangan raba. Wah, kok bisa ya ternyata? Rangsangan raba adalah yang paling penting dalam proses perkembangan bayi. Nah, pijatan lembut akan membantu meringankan ketegangan otot sehingga bayi menjadi tenang dan tertidur. Seperti itu ya Bunda. Selanjutnya, ternyata Bunda, perlu kita ketahui bersama bahwa manfaat pijat bayi itu banyak sekali. Tidak hanya bermanfaat bagi bayi, ternyata juga bermanfaat bagi orang tua. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pijat bayi bermanfaat untuk meningkatkan berat badan. Nah, ini cocok untuk bayi-bayi yang lahir prematur. Biasanya dia berat badannya kurang dari normal. Nah, ini bisa untuk meningkatkan berat badan bayi. Membuat bayi semakin tenang, meningkatkan efektivitas istirahat atau tidur bayi, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, memperbaiki konsentrasi bayi, bayi akan lebih fokus Bunda, memacu perkembangan otak dan sistem saraf. Yang ketujuh, meningkatkan gerak peristaltik untuk pencernaan. Nah, di dalam proses pencernaan itu ada berbagai macam organ. Ada usus besar, usus halus, usus 12 jari seperti itu ya Bunda. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan gerak peristaltiknya. Gerak peristaltik usus sehingga meningkatkan sistem pencernaan sehingga pencernaan bayinya akan menjadi normal seperti itu. Kedelapan, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini berkaitan dengan sistem imunitas yang ada di tubuh bayi. Yang kesembilan, meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi menuju sel-sel saraf yang ada di tubuh bayi. Yang kesepuluh, membantu meringankan ketidaknyamanan dalam pencernaan karena tidak menutup kemungkinan seorang bayi pun akan mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, konstipasi, ataupun diare dan lain sebagainya. Nah, manfaat bagi orang tua ini yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Jelas, ibu akan lebih pede jika ibunda mampu melakukan pijat bayi secara mandiri. Yang kedua, memudahkan orang tua mengenali bayinya. Jelas, karena pemijatan itu dilakukan seluruh tubuh sehingga bunda akan lebih mengenali bagian-bagian tubuh dari bayinya itu sendiri. Yang ketiga, membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak atau bonding. Nah, ini yang paling penting Bunda. Ternyata menurut penelitian, pijat bayi yang dilakukan oleh orang tua sendiri itu 2 kali lipat lebih efektif dibandingkan Bunda melakukan pemijatan bayinya ke dukun bayi ataupun ke terapis lain. Karena ini meningkatkan bonding, ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi sehingga akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan baik itu ke bayinya ataupun ke ibunya.
Yang keempat, hiburan menyenangkan keluarga, seperti itu. Nah, kontraindikasi. Dikatakan kontraindikasi ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan, kondisi di mana bayinya tidak boleh dilakukan pijat bayi. Yang pertama, jangan dilakukan pada bayi yang suhu tubuhnya tinggi. Yang kedua, jangan dilakukan pada bayi yang sedang sakit. Nah, yang selanjutnya, jangan dilakukan pada bayi yang sedang makan atau setelah menyusu. Usahakan minimal 1 jam sebelum ataupun sesudah hal tersebut. Maksudnya, bayi yang telah makan atau menyusu tidak boleh langsung dilakukan pemijatan. Harus dilakukan jeda. Itu baiknya 1 jam sebelum makan ataupun 1 jam sesudah makan ataupun minum susu, seperti itu. Nah, kapan dilakukan pijat pada bayi? Nah, ternyata Bunda, pijat bayi dapat segera dilakukan setelah bayi dilahirkan, sesuai dengan keinginan orang tua. Lebih cepat mengawali pemijatan, bayi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apalagi pemijatan dapat dilakukan setiap hari dari sejak kelahiran sampai bayi usia 6-7 bulan. Ini menurut teori Rusli 2009. Tetapi untuk teori yang lain menyebutkan bayi dapat dilakukan pemijatan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan ataupun lebih dari 12 bulan juga pun bisa dilakukan pemijatan. Nah, waktu terbaik untuk memijat bayi ketika bayi sedang terjaga dan sedang senang, sedang good mood, sedang happy. Nah, itu akan lebih memudahkan Bunda untuk melakukan pemijatan. Waktu pemijatannya sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore sebelum mandi dan malam hari sebelum tidur. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama, atur temperatur ruang memijat bayi. Jangan sampai bayi kedinginan saat dibuka bajunya. Yang kedua, letakkan bayi di tempat yang aman. Tangan dan jari pemijat jangan sampai jari-jari tangan pemijat yang kasar. Itu akan membuat bayi merasa tidak nyaman. Yang keempat, buka cincin dan gelang ketika akan memijat bayi. Jadi usahakan tangannya kosong tanpa perhiasan apapun saat melakukan pemijatan pada bayi. Selanjutnya, pada saat akan mengoleskan minyak, teteskan minyak di telapak tangan. Pemijat dulu baru kemudian dioleskan ke bayi. Cara memijat untuk berbagai kelompok umur. Bayi umur 0-1 bulan, gerakan yang lebih mendekati usapan-usapan halus. Sebelum tali pusat bayi lepas, sebaiknya tidak dilakukan pemijatan di daerah perut. Nah, yang kedua, bayi umur 1-3 bulan, gerakan halus disertai tekanan ringan dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, bayi umur 3 bulan sampai anak umur 3 tahun, seluruh gerakan dilakukan dengan tekanan dan waktu yang makin meningkat. Total waktu pemijatan disarankan sekitar 15 menit. Nah, tips melakukan pijat bayi: lumurkan sesering mungkin minyak atau baby oil atau lotion yang lembut sebelum dan selama pemijatan. Yang kedua, lakukan gerakan pembukaan berupa sentuhan ringan di sepanjang sisi muka bayi atau usaplah rambutnya. Nah, yang ketiga, gerakan pembuka ini untuk memberitahukan bahwa waktu pemijatan akan segera dilakukan padanya. Jadi, sebelum melakukan pijatan, Bunda sebaiknya mengajak komunikasi bayinya terlebih dahulu dan mengajak bayinya untuk berdoa bersama. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Adik, ini akan dilakukan pemijatan, kita berdoa dulu yuk, seperti itu. Nah, gerakan usapan sentuhan ringan itu yang pertama
di muka bayi atau di rambutnya. Kemudian pemijatan sebaiknya dimulai dari kaki bayi, sebab umumnya bayi lebih menerima apabila dipijat pada daerah kaki sebelum bagian lain disentuh. Kemudian perut, dada, tangan, muka, dan diakhiri pada bagian punggung. Nah, hal-hal yang dilakukan selama pemijatan berlangsung adalah yang pertama, pandang mata bayi selama pemijatan berlangsung. Ini eye contact ya Bunda ya. Jadi ada ikatan batin antara Bunda dan bayi sehingga dapat melakukan ini dengan baik gitu. Yang kedua, putarkan lagu-lagu yang tenang atau lembut untuk menciptakan suasana tenang selama pemijatan. Yang ketiga, awali pemijatan dengan sentuhan ringan di wajah ataupun mengusap bagian rambut. Yang keempat, tanggaplah pada isyarat yang diberikan bayi. Bila bayi menangis, cobalah untuk menenangkannya sebelum melanjutkan pemijatan. Bila bayi menangis lebih keras, hentikanlah pemijatan karena mungkin bayi minta digendong, disusui atau sudah mengantuk dan ingin tidur, seperti itu. Nah, mandikan bayi segera setelah pemijatan berakhir agar bayi merasa segar dan bersih setelah terlumuri minyak atau baby oil ataupun lotion. Lakukan konsultasi pada dokter atau perawat ataupun bidan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait dengan pemijatan pada bayi. Selanjutnya, hindarkan mata bayi dari percikan atau lelehan minyak atau baby oil ataupun lotion. Nah, ini adalah urutan pijat bayi. Nanti ini berikan kita gambar, nanti kita akan berikan link terkait video pelaksanaan gerakan pijat bayi agar Bunda lebih mudah memahami setiap gerakan-gerakan yang dilakukan. Seperti itu ya Bunda. Yang pertama pada kaki, menghilangkan ketegangan dan memperkuat tulang. Yang pertama ada Indian milking, ada hook and glide, ada thumb over thumb press, kemudian top of root sampai dengan steel touch. Yang kedua daerah perut, meningkatkan sistem pencernaan dan mengurangi sembelit. Ini ada abdomen permission and series sampai dengan open book. Ada juga sun and moon sampai dengan walking. Nah, bagian dada ini untuk memperkuat organ paru-paru dan jantung. Ada chest permission, big love, open chest, butterfly. Nah, untuk bagian tangan ini untuk menghilangkan ketegangan dan memperkuat tulang. Ini ada gerakan steel touch sampai dengan palm stroke. Nah, ada finger roll sampai dengan rolling. Nah, pada bagian wajah ini berfungsi untuk melemaskan otot wajah. Ada open book, eyebrow relax, upper and lip lines sampai cheekbone circle. Nah, ini ada sinus line, ada gentle head circle. Nah, bagian punggung ini berfungsi untuk memperkuat otot untuk menyangga tulang belakang. Ini gerakan-gerakannya. Ada combing, bisa dilihat. Nah, yang terakhir ini pada gerakan pantat. Nah, di pantat ini ada buttock stroke dan lift of buttock. Seperti itu Bunda. Ini untuk materi pijat bayi telah selesai. Setelah ini Bunda akan diberikan link untuk melihat video lebih jelasnya bagaimana melakukan gerakan pijat bayi. Nanti jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan langsung. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.